Oke, nah ini ada yang sudah menjawab, Kak Teresia. Saya tertarik mengikuti kegiatan pada sore hari ini karena saya memiliki putri berusia remaja dan kebetulan ayahnya bekerja jauh di luar kota. Wah ini, ya saya juga ya ini ya, orang-orang apa namanya LDM ya. Iya, terus kemudian temanya menurut Kak Intan, temanya menurut saya menarik dan saya ingin menambah wawasan juga. Betul, menarik sekali karena eh sebagai seorang ayah gitu ya, saya juga seorang ayah dari seorang putra gitu. eh Laki-laki itu kadang sering di apa namanya disalahkan begitu ya terkait dengan pengasuhan gitu. Dan bahkan kemarin ada katanya ada berita yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang fatherless kedua gitu di dunia gitu ya. Nah, nanti kita juga akan dengarkan nih pendapat dari apa namanya dari narasumber kita begitu ya. Apakah narasumber kita sudah hadir pada di ruangan Zoom ini? Belum ya, belum hadir ya. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya gitu. Nah, tuh, Kak Teresia semangat ya, karena saya juga termasuk pelaku LDM nih. Istri saya jauh di daerah Jawa Barat ini, jadi juga cukup relate gitu ya tentang pengasuhan ini. Mantap, semangat. Nah, gitu. Itu kadang saya juga kasihan bersama istri saya ya, malah jadi curhat di sini ya. Jadi harus mengasuh anak sendirian gitu. Belum kalau kalau apa namanya anak saya sakit gitu ya, ampun. Tapi apa daya ya, tetap harus mencari nafkah gitu. Saya tertarik mengikuti acara ini karena Pak Made Andi kan berasal dari budaya Bali yang terkenal sangat patriarki. Oh, oh begitu, oke. Tapi beliau bisa menjalin hubungan yang tampak lekat dengan anak perempuan beliau. Oh, luar biasa ya. Jadi ada yang sudah riset ini ya bahwa atau mungkin Kak Nuhi dari Bali juga ini mungkin ya. Nah, itu jadi ternyata di budaya Bali itu patriarki begitu ya. Nah, ini sepertinya juga sudah pernah di apa ya dalam salah satu postingan narasumber kita gitu. Tapi nanti takut spill spill materi nanti ya. Gitu. Oh iya dari Bali. Oke. Ya. Jadi pernah dalam salah satu postingan beliau di narasumber kita sore hari ini eh, memposting terkait dengan gaya pengasuhan yang beliau pelajari dari budaya Bali, kemudian budaya Jawa dan juga eh, budaya di Australia pada saat itu. Karena beliau kebetulan putri beliau kebetulan lahir di Australia ketika beliau sedang melanjutkan perkuliahan seperti itu. Nah, menarik sekali ini. Gitu. Atau mungkin juga bagaimana beliau menerima atau mempelajari itu gitu sehingga proses pengasuhan itu bisa terjadi eh, apa namanya bisa ngeblend gitu ya antara budaya-budaya yang pernah beliau pelajari seperti itu. Terus nanti mungkin juga terkait dengan pengaruh dari ini kenapa saya yang menjadi ini ya mungkin nanti juga terkait dengan pengaruh dari orang tua begitu ya atau kakek nenek dari putrinya seperti itu. Nah, nanti seperti apa relasinya? Nah, itu juga bisa kita tanyakan begitu ya. Tuh. Ini musiknya mati ya musiknya ya, Kak ya. Bisa dinyalakan dengan volume kecil aja mungkin ya. Kurang lagi tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Oke, baik. Ya, kan biar ada semangat-semangatnya gitu. Jadi biar tidak sepi ya di sini ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau sharing gitu. Kenapa tertarik untuk mengikuti kuliah online pada sore hari ini? Dan sekali lagi eh, kami sampaikan bahwa kuliah online atau Kulon CPMK ini adalah program rutin dari Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM gitu yang kami adakan eh, 2 minggu sekali begitu atau dalam 1 bulan ini ada 2 kali kuliah online gitu tentunya dengan topik-topik yang berbeda seperti itu dengan konsep kuliah begitu jadi narasumber akan memaparkan
presentasi begitu materi, dan nanti juga akan ada sesi diskusi di apa namanya di akhir kuliah online seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada yang mau sharing gitu, silakan sekalian perkenalan ya. Mungkin dari asalnya dari mana, kemudian mengapa tertarik untuk mengikuti kuliah online pada sore hari ini. Kalau dari apa namanya, kami menerima form pendaftaran gitu pada sore hari ini yang pada hari ini yang sudah mendaftar itu ada 122 orang begitu. Jadi ada 122 orang yang sudah mendaftar kuliah online pada sore hari ini. Dan ini beragam ya, jadi ada yang dari rekan-rekan mahasiswa, kemudian ada pelajar gitu dari siswa-siswi SMP dan SMA juga ada guru BK, kemudian ada karyawan swasta, ada dosen juga, ada ibu rumah tangga juga, kemudian ada peneliti, ada penulis, kemudian ada juga ada rekan-rekan dari ASN atau PNS, gitu ya. Sangat beragam ya peserta pada sore hari ini, begitu ya. Karena memang topik kita sore hari ini itu tidak mengenal profesi, gitu ya. Artinya semua profesi pasti juga relate gitu dengan topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Gitu. Termasuk narasumber kita nanti gitu ya, Bapak Made Andi. Beliau dari Fakultas Teknik begitu, tetapi karena pengalaman beliau dan juga keilmuan yang beliau miliki, begitu kita akan mengundang beliau untuk memaparkan gitu, terkait dengan praktik pengasuhan dari seorang ayah yang menjadi dosen dan juga dengan banyak aktivitasnya. Oke, mungkin ada yang mau. Oke, oke, baik. Saya tertarik dengan topik pembahasan ini karena menjadi salah satu bekal ilmu parenting untuk saya dan pasangan ke depannya. Baik. Dan kebetulan saya juga sama dari suku Bali, jadi sepertinya pembahasannya akan sangat menarik apabila nanti berkaitan dengan budaya patriarki di suku Bali. Oke, baik. Jadi sudah divalidasi begitu ya tadi dari Kak Nuhi, kemudian ini dari Kak Mailita. Oke. Itu. Jadi terkait dengan budaya patriarki di Bali begitu dan bagaimana pengasuhan dengan budaya patriarki itu sendiri seperti itu. Oke, mungkin ada terima kasih Kak Mailita. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau menyampaikan gitu, apa dari mana dan juga mengapa tertarik untuk mengikuti kuliah online pada sore hari ini sambil menunggu Pak Andi ya.
Oke, ini apakah Pak Andi sudah masuk ruang Zoom? Belum ya? Oke, baik. Ya, oke. Kak Olin, terima kasih sudah menjawab ya. Jadi, tertarik buat join Kulon ini karena masih eh, marak ketimpangan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Oke, baik. Di mana peran ibu jauh lebih dominan dibandingkan peran ayah. Oke. Padahal pengasuhan anak juga membutuhkan keterlibatan ayah secara aktif. Benar. Dari ayah, anak bisa memperoleh rasa aman secara fisik, emosional, dan juga mental. Begitu dari ayah juga anak bisa memperoleh role model mengenai keterampilan sosial dan emosional seperti ketegasan. Oke. Ini ketegasan ini bukan dalam artian seorang ayah harus marah-marah di rumah ya berarti ya. Tapi ya, iya. Oke, nah ini menarik juga ini ya. Betul, masih mungkin bagi sebagian atau banyak keluarga di Indonesia begitu masih banyak keluarga yang lebih dominan pengasuhan dari ibu gitu dibandingkan dari ayah begitu. Karena mungkin ada banyak alasan juga sebetulnya begitu ya. Tadi seperti Kak Teresia tadi juga mengatakan ayahnya bekerja jauh di luar kota gitu ya. Jadi tidak bisa selalu hadir mendampingi seperti itu. Nah, tapi apakah dengan jarak itu berarti kita meninggalkan tugas seorang ayah gitu? Nah, nanti kita bisa bertanya pada narasumber kita pada sore hari ini. Pak Andi sudah masuk? Halo? Belum Selamat ya? sore, Oh, selamat sore. Mas Anggit, apa kabar? Ya, apa kabar Pak Andi? Sehat sebentar kami bisa tolong di ini tuh. Oke, sudah terlihat Pak Andi. Gimana Pak Andi Ya, kabarnya? baik, Mas Anggit. Sehat, Gi. Alhamdulillah, iya baik. Sehat-sehat ya Pak ya. Ini bisa di stop dulu. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Andi sudah menyempatkan Sama-sama. menjadi narasumber kuliah online kami gitu ya di tengah kesibukan Pak Andi ini. Siap. Oke, baik. Nah, mungkin Pak Andi sudah siap untuk memaparkan materi? Sampun, sampun. Ampun ya, tapi sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu. Ya, Eh, Narasumber kita pada sore hari ini adalah Bapak Imade Andi Arsana, STME PhD. Beliau adalah dosen di Fakultas Teknik, khususnya di Teknik Geodesi UGM, dan beliau juga merupakan Ketua Program Studi Teknik Geomatika FT UGM begitu. Dan beliau ya. ini sangat aktif di banyak kegiatan ya, baik di nasional maupun di internasional begitu. Kemudian di organisasi juga selain di kampus, beliau juga pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Koordinator Kemaritiman, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia juga seperti itu ya. Dan juga banyak
aktivitas beliau yang lainnya begitu selain menjadi dosen begitu. Nah, pada sore hari eh, ini Pak Andi akan memaparkan terkait mungkin hal yang berbeda dari yang diajarkan di kampus sebelumnya begitu Pak Pak Andi ya. Karena kita Iya. akan berdiskusi mengenai pengasuhan gitu. Jadi Bapak Ibu peserta Kulon gitu, kami melihat dari sibuknya Pak Andi ini di beberapa postingan di sosial media Pak Andi juga ada beberapa yang postingan tentang berkaitan dengan relasinya dengan putrinya begitu. Nah, itu sungguh romantis sekali Pak. Nah, kami mau belajar lebih dalam begitu. Baik, mungkin Pak Andi waktu untuk presentasi sekitar 50 menit, nanti ada diskusi di 10 menit mungkin di akhir begitu ya Pak. Ya, Begitu. Nah, untuk Bapak Ibu peserta Kulon nanti untuk materi kami tidak akan bagikan karena kami akan upload video ini di YouTube begitu. Jadi bisa diakses kembali kapanpun eh, untuk melihat materi lagi seperti itu. Untuk Bapak Andi kami persilakan. baik, terima kasih Mas Anggit. Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat sore. Senang sekali bisa bertemu. Agak menegangkan ini sebenarnya Mas, karena seperti yang tadi Mas Anggit bilang, saya bukan seorang psikolog, tidak juga mendalami ilmu sosial secara formal, tapi harus bicara hal ini sekarang. Saya mengatakan iya karena pada dasarnya apapun profesinya atau ilmunya orang itu secara formal, maka dia sangat mungkin menjadi ayah atau menjadi ibu atau menjadi anak gitu ya. Jadi tidak Setuju. bisa dipisahkan juga. Saya mohon izin untuk diberikan ini ya, hak Oh untuk iya, presentasi ya. baik. Sebentar. Oke. Mungkin Mas Anggit bisa share dulu ini pesertanya rata-rata apa ya? Ortu kah atau remaja kah atau Oke, masih baik. Kalau untuk pesertanya ini ada bermacam-macam Pak gitu. Kalau bermacam dari umum ya? profesi Oke. ya ada mahasiswa, ada pelajar juga dari SMP dan SMA. Oke. Kemudian ada ibu Ada yang rumah ortu. tangga, ya betul dari ibu rumah tangga. Ada juga dosen-dosen juga banyak ini Pak yang ikut. Ada tendik Oke. juga begitu. Ada karyawan swasta juga Pak gitu. Siap, siap. Terima Ya, kasih. Baik, saya akan coba. Ini sepertinya belum ya, saya belum boleh sharing ya. belum bisa ya? Sebentar, Ya, sebentar Pak. mungkin dijadikan co-host dulu sebentar. Ini mungkin intermezzo dulu sedikit. Saya lagi ada di Jakarta ini, Mas Anggit. Baru Waduh, baru landed, baru beberapa menit lalu saya belum mandi siapa? dari Terima kasih Pak sudah dari Jogja. menyempatkan. Mm, Oke, sebentar saya coba ini. siap. Semoga sudah saya coba sekarang. Oh, belum juga. Oke. Belum ya. Sebentar ini Siap. eh, untuk hostnya dari CPMH mungkin bisa minta tolong untuk dijadikan. Oke, sambun, sambun sekarang, sambun. Sudah ya? Oke, baik. Oke, siap. Semoga bisa terlihat gitu, Bapak Ibu, teman-teman semua, Mas Anggit. Bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Saya tidak memberi judul yang aneh-aneh, gitu. Yang saya kasih judul tuh jadi sahabat bagi anak remaja gitu ya kira-kira ya. Semoga terlihat nggih presentasinya ya. Terlihat Mohon Pak, izin. terlihat. Siap. Terlihatnya dalam ini ya eh, apa namanya full ya, bukan yang presenter view ya. Iya, full, full, full. Oke, terima kasih. Saya itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seorang ayah. Mungkin status pertama saya hari ini. Status keduanya adalah saya dosen di Teknik Geomatika UGM atau Geodesi UGM. Saya kaprodi S2 Teknik Geomatika. Em, Kalau kita melihat siapa sih saya ini sebenarnya, agar Bapak Ibu tidak terlalu tinggi ekspektasinya begitu ya. Saya ini orang yang belajar tentang laut sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat bagaimana laut itu dibagi-bagi jadi laut teritorial, kemudian eh, zona tambahan, ZEE gitu ya, landas kontinen. Nah, bidang saya di situ sebenarnya. Jadi artinya saya tidak akan bercerita soal teori bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, apalagi secara psikologis gitu. Saya tidak tidak memiliki kemampuan itu. Saya akan bercerita saja bagaimana pengalaman saya membersamai anak saya, atau sebenarnya anak saya membersamai saya. Itu saya kadang-kadang juga berpikir ulang gitu. Apakah sebenarnya saya yang menemani anak saya atau anak saya yang membantu saya bergerak gitu ya. Kenapa saya ada di sini? Sebelum itu mungkin
Ini sekedar intermezzo sedikit. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwa saya bukan ahli psikologi atau ahli parenting. Saya belajarnya bidang, kalau Bapak Ibu ngikutin pagar laut yang lagi rame, nah itu saya bisa bicara soal itu secara lebih spesifik gitu ya. Tapi untuk yang psikologi, tapi karena saya adalah seorang ayah kan intinya begitu kan saya ada di sini. Saya benar-benar akan membagikan pengalaman saya. Anak saya ini namanya Lita, yang di tengah itu istri saya namanya Asti. Anak saya ini bersama Mas Anggit dan Bapak Ibu yang di psikologi UGM, dia lagi belajar di psikologi UGM sekarang ini semester 4 ya, masuk semester 4. Saya menyebut Lita sebagai my future psychologist gitu anak saya itu. Ini adalah salah satu ajaran sangat baik yang saya terima dari anak saya beberapa waktu lalu. Ketika saya eh, diminta oleh teman saya nih Mas Anggit, seorang dosen di sebuah universitas di Indonesia, yang anaknya sedang bermasalah. Jadi dosen itu memiliki anak yang menurut dia lagi bermasalah lah begitu ya. Saya sebagai orang yang sok-sok baik gitu, suka membantu teman, itu sering kali mudah menasihati teman kalau saya itu terus terang saja. Oh sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tapi belakangan ini begitu saya punya anak yang belajar psikologi, saya tuh jadi semakin hati-hati karena jadi belajar juga sedikit-sedikit. Terus saya tanya Lita ke anak saya, Lita, ayah itu ditanyain begini-begini oleh teman ayah. Sebaiknya gimana ayah menjawabnya atau meresponnya? Nah, inilah pesan yang dia kirim ke saya. Jadilah teman yang baik ya katanya, tapi jangan jadi psikolog bagi teman katanya. Wah, ini sekaligus menampar-nampar saya gitu. Karena saya pikir kadang-kadang kita tuh, saya terutama ya, sering sekali spontan gitu memberi nasihat. Sebenarnya kita tuh nggak tahu yang kita nasihat itu benar apa enggak gitu. Nah, Lita pertama kali memberikan saya insight ini gitu. Dia sebagai seorang mahasiswa di psikologi UGM. Tapi dia juga saya sebut sebagai future psychologist karena dia sering pernah bilang gini ke saya, ayah dan ibu akan jadi pasien pertamaku. Dan saya pikir ini benar ini sepertinya ya. Bapak ibu yang punya anak belajar psikologi, jangan-jangan ini sebenarnya obsesi mereka ini tentang kita gitu. Menarik, menarik, Pak. Ya betul ini dikatakan sendiri ke saya. Nah cerita itu mulai di tahun 2005 Mas Anggit. Lita anak saya lahir di Sydney ketika saya sekolah S2 di sana. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang mengalami juga hal yang mirip atau melihat temannya mengalami hal yang mirip tentu bisa memahami ini adalah masa-masa yang kalau kita kenang sekarang kesannya indah begitu ya, tapi dijalani waktu itu sangat berat gitu. Kenapa sangat berat? Karena waktu itu saya sedang menulis tesis ketika anak saya Lita ini baru lahir, bayangkan. Eh, Tidak ada orang tua di situ, tidak ada paman, bibi, tetangga gitu ya. Maka kami berjuang sendiri. Yang menarik adalah disitulah pertama kalinya saya belajar menjadi seorang ayah gitu. Saya ingat sekali waktu itu ketika di rumah sakit, ketika istri saya Asti baru melahirkan, kami para ayah itu dipanggil mas oleh rumah sakit, diajak ke satu aula begitu, diajarin caranya memandikan bayi. Itu terus terang saya tidak expect tadinya itu. Jadi kami disuruh membawa bayi kami, tapi tidak bersama ibunya, hanya bapak-bapak saja gitu, membawa ke ruang sebuah aula. Lalu di sana ditunjukkan cara memandikan bayi. Oh, saya pikir, oh that's nice, that's good lah. Maksudnya tidak, memang tidak mudah, tapi juga kayaknya bisa bisa sih, gitu saya pikir. Begitu dia selesai mendemokan memandikan bayi itu, si instruktur itu, terus bilang gini, oke, now your turn, katanya. Jadi bapak-bapak itu, saya pikir cuma nonton doang kerjaannya, ternyata enggak. Kami harus memandikan bayi di saat itu juga. Dan saya harus mengambil bayi saya, Lita, ini pertama kali memegangnya, membuka popoknya dan segala macam. Itu pengalaman luar biasa. Mereka bilang gini, you have to do what I said. Itu bab. Itu mbaknya itu orangnya baik, lembut kesannya, tapi tegas sekali untuk memerintah gitu. Dia nggak bisa seperti nggak bisa dibantah. You have to say, oh you have to do what I say. Jadi bayi itu dibilang coba flip bayimu katanya, suruh balik gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan yang sudah punya anak ya, yang baru-baru punya anak ini. Kita nyentuh aja masih ragu-ragu, disuruh membalik gitu. Dengan tegas dikatakan itu benar-benar sebuah pengalaman yang saya pikir luar biasa gitu, tidak mudah dilakukan. Tapi karena memang perintahnya begitu, saya balik tuh Lita tuh di tangan saya, pluk,
Dan ternyata bayi itu sangat fleksibel. Itu surprising bagi saya. Dan itulah untuk pertama kalinya saya benar-benar amazed pada diri saya sendiri. Saya bisa memandikan bayi dengan sangat baik gitu. Jadi kombinasi antara logik seorang laki-laki, kalau boleh saya bilang, seorang manusia biasa, dan naluri seorang ayah gitu ya. Memandikan bayi itu pertama kali. Itu menurut saya pengalaman yang sulit sekali saya ceritakan dengan kata-kata, tetapi saya rasakan betul itu eh, pengalaman itu gitu. Sejak detik itulah selama 6 bulan, selama setiap hari saya tugasnya memandikan Lita. Setiap hari sebelum saya berangkat ke kantor untuk memulai perjuangan saya yang lain karena sedang menulis tesis. Menulis tesis itu tentu tidak mudah, Bapak Ibu tentu sangat paham ini. Yang menarik adalah, mohon maaf ini saya tidak sensor, mohon maaf sekali. Eh, Ibu mertua saya waktu itu kami datangkan ke sini tuh Mas Anggit. Jadi ketika Lita lahir itu bapak saya, ibu saya, bapak mertua saya, ibu mertua saya itu kami datangkan ke sini. Kalau orang sekarang tanya ke saya apa prestasi terbesar saya akan bilang berhasil mendatangkan orang tua dan mertua saya ke Sydney dari Jogja itu my best achievement in life menurut saya. Nah, beliau itu memiliki cara memandikan bayi sendiri pasti sebagai orang Jawa yang sangat baik ya. Yang menarik adalah itu berbeda dengan cara yang kami terima di rumah sakit. Kalau kami tidak hati-hati bersikap dalam hidup di titik-titik penting itu bisa terjadi perseteruan antara mantu dan mertuanya. Tapi di titik itulah menurut saya momen penting sekali ketika kita harus menjadi orang yang tidak saja pintar mungkin gitu ya, tapi atau cakap, tapi juga bijaksana karena bijaksana itu bisa jadi berbeda dengan kecerdasan dan skill. Nah, disitulah saya pertama kalinya berhasil merasa mengkombinasikan apa yang diajarkan ibu mertua saya yang tadinya berbeda dengan apa yang saya terima di rumah sakit di Sydney dengan apa yang saya pelajari gitu. Memandikan Jawa plus Sydney itu ternyata bisa dikombinasikan, dia tidak harus dipertentangkan. Sejak titik itu saya menggunakan kombinasi itu memandikan bayi Lita dalam hal ini. Ada satu momen di mana eh, Lita, anak saya itu sangat sulit untuk tidur, menangis sejadi-jadinya setiap hari, setiap malam. Sampai kemudian istri saya, Asti itu mau give up tuh, memberi dia susu formula. Ini sekedar informasi kalau di tahun 2005 di Sydney, itu sudah diharamkan dalam tanda petik susu formula itu. You don't do that. Hanya susu ibu. Tapi di titik yang sangat rawan itu ketika bayinya nggak mau settle, mohon maaf ini apa namanya payudaranya ada mastitisnya, bayinya rewel dan segala macam. Bahkan seorang istri saya yang adalah seorang dokter itu pun bisa kehilangan keyakinannya gitu terhadap apa yang dia percaya selama ini bahwa bayi itu harus ASI. Itu mau menyerah tuh Mas Anggi. Mau mau kami udah kasih susu formula aja. Nah di titik itulah saya pikir harus ada orang yang memang bertahan dalam hidup itu. Dan itu adalah saya gitu. Saya berusaha menenangkan. Crying Line adalah telepon hotline yang dimiliki oleh Australia untuk orang tua muda seperti kami. Itu yang saya kagumi dari mereka. Kesulitan jam 2 pagi itu saya telepon eh, nomor itu dengan keraguan sebenarnya. eh, ini bisa bantu apa enggak? Ternyata memang luar biasa mereka ditrain untuk menenangkan para orang yang panik itu. Ah, it's okay katanya, it's okay, tenang aja, biasa kok baik kayak gitu. Jadi cara-cara seperti itu tuh membuat kami akhirnya, oke, jadi ini biasa ya, biasa. Leave your baby in the room, take your wife outside katanya, bawa istrimu keluar, ajak dia minum teh, bikinin teh segala macam. It's okay, biarin bayinya nangis di dalam. Jadi ucapan-ucapan seperti itu sederhana, itu komunikasi menurut saya yang bisa membuat kami terus mengambil keputusan yang benar gitu ya. Sampai kemudian memutuskan untuk oke ini harus ASI terus. Itu dengan segala macam kesulitannya. Kenapa saya mulai dari cerita-cerita ini Bapak Ibu sekalian? Karena komunikasi saya dengan Lita di masa sekarang remaja ini tidak bisa dipisahkan dari kejadian-kejadian itu gitu. Tidak bisa seorang ayah tiba-tiba muncul di depan anaknya ketika mereka remaja lalu menjadi pahlawan. Nggak bisa. Nah, yang menarik adalah saya adalah ayah yang banyak dosanya gitu. Bayi saya yang belum berusia sebulan udah saya tinggal conference misalnya. Ini saya ke Adelaide dari Sydney. Saya tinggalin mereka berdua gitu ya.
Keputusan yang sangat sulit, tapi tetap harus saya lakukan. Dan itu terjadi sampai sekarang. Tapi ini saya ceritakan pada anak saya setiap setiap hal seperti sekarang saya ada di Jakarta, dia tahu persis apa yang terjadi kayak gitu ya. Jadi artinya kebiasaan saya travel itu tidak bisa saya hentikan, Bapak Ibu teman-teman sekarang, tapi saya ceritakan selalu. Gitu ya. Jadi everyone menurut saya itu harus learn, relearn, unlearn. Belajar apa yang dia belum tahu, belajar kembali apa yang dia pikir sudah tahu tapi masih bisa harus diperbaikin, dan bila perlu unlearn. Ibu saya yang orang Jawa yang sangat fasih merawat bayi itu terpaksa beliau harus unlearn, melepas apa yang beliau yakini sebagai kebenaran, karena memang itu tidak berlaku lagi sekarang gitu Mas. Sudah beda lagi zamannya, sudah ditemukan metode baru untuk merawat anak gitu. So learn, relearn, unlearn. Dalam hal apapun itu menurut saya itu penting dan saya mengingatkan diri saya untuk selalu melakukan tiga hal ini. Nah, beranjak agak besar Lita, ini sekarang belajar tentang kemandirian. Kami berdua bersepakat, saya sama Asti itu, Lita harus lebih mandiri dari kami. Karena dia punya privilege untuk itu sebenarnya. Salah satu tes kemandirian pertama kali dia adalah dia terbang solo, terbang sendiri, naik pesawat dari Jogja ke Bali. Itu pada usia 7 tahun, Lita. Nah, gambar ini adalah ibu saya sendiri, Bapak Ibu sekarang. Ini adalah seperti neneknya dari sisi saya. Di Jogja, Lita punya nenek dari sisi Asti, istri saya. Nah, neneknya di Jogja mengantar Lita ke bandara di Jogja, neneknya di Bali menjemput dia di bandara di Bali. Kenapa sampai seperti itu? Karena saya sedang di Australia, Asti ibunya sedang di Bali persiapan sekolah ketika itu. Jadi ada alasan pragmatis kenapa kami lakukan. Di samping alasan-alasan filosofis untuk memberikan eh, fondasi kemandirian. Saya bisa cerita hal ini nanti lebih detail jika Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mengetahui. Tapi intinya kami dengan dengan debat yang panjang, dengan diskusi yang panjang, kami kemudian memutuskan untuk memberikan Lita kesempatan ini. Dan itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah kami lakukan. Kami tidak sesali itu, walaupun mungkin waktu itu tantangannya banyak sekali. Sampai sekarang Lita menjadi sangat mandiri dalam bepergian. Dia biasa pergi kemana-mana sendiri. Itu menurut saya juga sangat membantu. Mari kita cerita sekarang soal remaja. Sejak SD kelas 5, kelas 6, Lita pengagum berat K-pop. Bapak Ibu yang mungkin seusia saya bisa mengerti betul apa yang akan saya ceritakan ini. Kita kan bukan generasi K-pop. Saya itu termasuk bukan generasi K-pop. Saya nggak tahu Mas Anggit mungkin yang lain ya. Mohon maaf sekali ini bagi teman-teman yang K-popers. Saya harus bilang dengan jujur, saya tuh benci sama K-pop di awal-awal saya melihatnya. Tidak berkarakter dan segala macam. Yang menarik adalah reaksi anak saya itu luar biasa kerasnya pada saya ketika saya mengatakan itu. Dia sukanya, Lita adalah seorang ARMY, sukanya BTS ketika itu ya. Terus saya guyonin dia, Lita, why do you like beautiful man? Man itu harus manly, nggak beautiful. Mohon maaf ini bagi teman-teman yang suka K-pop ya. Itu benar-benar saya ucapkan dan itu benar-benar adalah titik paling rawan dalam keluarga kami sambil mau pecah keluarganya kira-kira begitu. Karena sejak itu Lita kalau saya ke meja makan dia akan pergi ke kamarnya. Kalau saya tidak di meja makan baru dia datang. Jadi benar-benar retak keluarga itu gara-gara itu. Terus saya berpikir, hey ini bisa bahaya nih kalau memang saya tetap pada pendirian itu yang saya yakini memang gitu. Tapi kan bahaya sekali dampaknya saya pikir kalau ini hubungan antara anak bapak jadi retak seperti ini. Akhirnya saya boleh saya bilang sedikit mengalah, paling nggak menurut versi saya. Saya mulai melihat K-pop. Twice adalah yang saya lihat pertama kali ini Twice ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak tahu yang sedang Bapak Ibu teman-teman lihat ini sebuah grup eh, musik K-pop yang namanya Twice. Kalau saya mendefinisikan Twice itu gini, sebuah grup musik, perempuan semua, cantik semua, yang matanya sama, hidungnya sama, bibirnya sama, semuanya sama. Susah dibedakan. Saya lihat-lihat, ya pertama tentu sebagai orang normal, saya lihat, oh cantik-cantik juga ya. Enak dilihat paling tidak. Saya ikutin musiknya walaupun dengan memaksa. Oh, lama-lama enak juga didengar ya.
Lalu saya ikutin liriknya, oh ternyata liriknya dalam sekali. Disitulah untuk pertama kalinya saya mikir, kalau saya boleh terinspirasi dari Michael Jackson, Michael and Stu Rock, eh, Guns N' Roses, mungkin Ebit G.Ade, mungkin sebelumnya, atau Iwan Fals, kenapa anak saya nggak boleh terinspirasi oleh musik di zamannya gitu? Kalau saya mengatakan ini musik baru alay misalnya gitu ya. Ternyata saya lihat lagi musik yang saya dengerin di tahun 90-an. Berjudul I Swear misalnya. I swear by the moon and the stars in the sky. Kurang alay apa itu coba? Bersumpah demi bulan dan bintang. Alay banget itu, tapi kami tidak merasa itu alay. So, saya berefleksi kemudian. Alaynya sama juga sebenarnya gitu. Akhirnya, ketika ada satu momen yang sangat penting waktu itu, Lita akan memasang poster K-pop di kamarnya. Saya maunya tadi marah besar karena ini rumah saya. Saya buat dengan keringat sendiri. Tidak boleh ada orang masang-masang poster yang nggak jelas di situ gitu. Saya berubah pikiran Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya memaksa diri saya untuk datang ke kamarnya. Saya bantuin Lita masang ngebor tembok itu. Pakai palu dan segala macam. Dan itu adalah momen yang penting. A defining moment antara saya dengan anak saya gitu ya. Nah, jadi itu penting. Nah, yang berikut yang terjadi adalah ketika 101 konser di Jakarta. Mohon maaf ini kalau Bapak Ibu yang tidak ngikutin K-pop, pokoknya tolong terima aja apa yang saya katakan ini. Konser di Jakarta, Lita yang anak kelas 2 SMP itu mau ikut nonton. Tiketnya harganya 3,5 juta. Terus saya bilang, apa dia ngerti apa bapaknya nih pegawai negeri dosen gitu ya saya. Terus of course saya bilang, tentu saja saya bilang tidak, tidak mungkin itu terjadi. Dan inilah parafrase dari pesan yang dia kirimkan ke grup keluarga kami. Grup keluarga kami isinya tiga orang aja, cuma saya, dia dan ibunya. Ayah, there are 10 things you need to do in life. Ada 10 hal yang harus dilakukan dalam dalam hidup katanya. Salah satunya adalah menonton konser boy band yang disukai, especially if it is their last concert. Sorry, ini salah ketik saya. Harusnya if this is their last concert. Jadi katanya One One mau bubar atau apa gitu, saya nggak ngerti. Itu one of the last concertnya. Dia harus nonton. Dikasih sebuah pesan begini oleh anak cewek usia 12 tahun itu goyang juga saya terus terang aja gitu. Terus saya pulang, saya tetap mengatakan tidak mungkin, tidak bisa. Terus dia sangat tidak bisa terima. Terus akhirnya saya pikir sebagai jalan tengah agar saya punya alasan menolak, saya bilang gini, oke Lita, you can go, but you have to earn it. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya kadang-kadang pakai sok-sok bahasa Inggris. Ini saya mau kasih tahu dulu konteksnya. Saya dan anak saya itu menggunakan bahasa Inggris. Bukan karena gaya, saya juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat. Tapi karena Lita eh, pernah di Australia dan dia berbahasa Inggris dengan cukup baik menurut saya. Sayang sekali kalau pulang ke Indonesia itu tidak dipelihara bahasa Inggrisnya, saya pikir begitu. Maka saya volunteer lah berbahasa Inggris bersama dia karena ibunya berbahasa Indonesia, neneknya berbahasa Jawa. So, ini adalah usaha kami untuk menjaga bahasa Inggrisnya, terutama agar tidak kursus lagi gitu, Mas Agit, karena kursus kan mahal, Betul, gitu. betul, Pak. Betul, Pak. Jadi kami berbahasa Inggris di situ. Saya bilang gini, you have to earn it. Nggak ada orang tuh bisa nonton atau mendapat sesuatu dengan cuma-cuma itu nggak ada. You have to earn something. You have to do something. Oke, katanya, what should I do? Saya bilang, waktu itu dia soalnya gini, dia mau jual lukisannya. Dia tuh waktu kecil tuh hobi painting yang sederhana begitu. Kami figura, biasalah, ingin jadi positif parenting ya. Apa-apa kita bilang bagus kan. Oh bagus, great, bagus. Dia rupanya salah paham. Dia pikir beneran indah, karena kan coretan-coretan nggak jelas. Terus dia bilang, ini kan lukisan yang indah ini aku jual katanya gitu. Wah ini udah serius ini masalahnya. Tapi akhirnya saya bilang, you have to earn it. Apa itu? Katanya, saya kasih dia sebuah challenge yang luar biasa yang saya pikir tidak mungkin dilakukan. You have to write a book, saya bilang, in English. Jadi saya minta dia menulis buku, novel dalam bahasa Inggris. Dan dia meledak marah sekali karena, how, kok kejam sekali Ayu, you very, nggak ada ayah yang seperti itu di dunia ini katanya.
Terus saya bilang gini dari kamarnya, memang mungkin nggak ada ayah yang seperti ini, tapi ayah adalah ayah yang beda. So you do it or you don't do it. Saya tinggal. Saya pikir akan selesai masalahnya karena dia berarti udah nggak mungkin melakukan. Terus dia kejar saya keluar beberapa menit kemudian. Yes, I will do it katanya. Dan itu membuat saya grogi sendiri gitu mas. Bayangkan nyuruh anak mandi aja susah mas, apalagi nyuruh dia nulis novel bayangkan. Dan Bapak Ibu sekalian, perjuangan pun itu panjang sekali karena dia berkomitmen, saya sendiri harus berkomitmen. Saya pengen proyek itu beneran selesai bulan Juli 2017, kalau tidak salah. 17 betul. Atau 18 ya? 18 mohon maaf. Lita menghasilkan sebuah novel berjudul A Blooming Tulip, full berbahasa Inggris, yang adalah fan fiction istilah dia. Itu hasil dari membaca novel. Nah ini ke belakang sebenarnya kenapa kok dia bisa menulis? Karena kami membiarkan dia membaca novel Mas Anggit. Jadi novel itu judulnya eh, dari Erin Hunter ya, jadi kucing gitu ya, tentang kucing. Saya waktu itu bilang gini sebenarnya, Rita itu orang tuh harus harus membaca. Kamu nggak bisa hanya sekedar main game di HP dan segala macam. Terus saya bilang gini sama dia, kalau Rita mau baca buku beneran, ayah akan belikan apa aja yang Rita mau. Sambil agak emosi gitu. Terus satu hari dia datang ke saya dengan daftar novel yang mau dia baca, series begitu. Oke, I want to buy this novel. Ternyata novel itu satu satu episode atau apa namanya itu 6 novel dan dia ingin beli 3 episode. Jadi 18 novel. Jadi gaji saya sebulan jadi nggak cukup gitu. Saya akan bayar lalu saya bayar pakai kartu kredit dan segala macam lah gitu ya karena belinya harus di Amazon. Tapi janji adalah janji, saya tepati janji itu dan dia baca novel itu dengan sangat baik menurut saya dan itulah yang memboosting kemampuan menulisnya luar biasa. Tulisannya bagus banget menurut saya. At least sebagai seorang bapak yang melihat anaknya umur 12 tahun dan karya ini adalah salah satu buktinya. Karya ini kemudian dia jual. Tadinya saya bilang jual itu maksudnya duitnya akan dia pakai untuk bayar bayar tiket K-pop. Tapi begitu dia lakukan hal sebesar ini, saya sendiri luluh. Cek, cek, Pak Andi, halo. Ini yang terputus dari kami atau mungkin Bapak Ibu peserta yang lain bisa mengkonfirmasi. Dari Pak Andi nampaknya. Oh, dari Pak Andi ya? Oh iya, iya, dari Pak Andi ya. Oke, baik. Padahal lagi seru-serunya padahal ya. Oke, tampaknya terputus ya. Bentar kami coba untuk reach out kembali Pak Andi untuk bisa masuk lagi di ruang Zoom. Sedikit. Oh, baik Pak. Lagi seru-serunya padahal tadi Pak. Mohon maaf tadi kesalahan saya. Mohon saya dikasih kesempatan untuk share lagi. Nggih. Oke, baik, baik. Oke, sudah Pak Andi? Saya coba dulu. Semoga oke. Oke nggih Mas nggih. Ya, sudah masuk ya. Jadi intinya yang mau saya cerita adalah Rita berhasil menulis novel itu yang tadinya saya pikir hadiah, sorry, duit untuk hasil jualan itu dia gunakan untuk beli tiket.
Tapi setelah dia melakukan hal yang sedramatis itu, saya pikir kok sayang hanya untuk dibelikan tiket gitu. Akhirnya saya ubah strateginya, saya ubah rencana saya. Penjualan buku itu kami sumbangkan ke sebuah panti asuhan di Jogja. Namanya Sayap Ibu, mungkin Mas Anggit pernah dengar. Eh, kemudian eh, uang tiketnya itu saya yang belikan gitu. Jadi hari ini statusnya berubah ya. Saya membelikan tiket untuk nonton konser itu dan uang hasil penjualan buku itu kami sumbangkan gitu. Kenapa itu saya sumbangkan ke sana? Karena itu ada sejarah juga. Saya dan Asti waktu pacaran kami itu sering datang ke situ untuk jadi volunteer gitu, Mas. Sebenarnya bukan karena baik sih, karena kami itu nggak punya pilihan ke mall gitu ya. Karena biasa nggak punya duit, jadi ya pura-puranya jadi orang baik terus ke panti asuhan. Yang penting dapat pacaran gitu ya. Dan itu menurut saya menarik. Saya merasa senang sekali Lita melanjutkan tradisi itu gitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang kedua adalah kami itu biasa berkarya bersama ketika sudah dewasa itu. Saya seorang konten kreator, Lita adalah orang yang paling mau saya susah-susahin untuk jadi kameramen, jadi figuran, jadi sutradara kadang-kadang, jadi aktornya juga gitu ya. Atau sebaliknya. Nah, ini adalah salah satu video yang kami bikin ketika Lita merencanakan sebuah acara bersama Kastrat kalau nggak salah di eh, LM-nya psikologi ya kalau tidak salah ada acara apa begitu saya diminta menjadi salah satu yang promo lah ikut promo jadi saya bantu dia membuat karya seperti itu ya. Nah berkarya bersama itu menurut saya adalah bentuk komunikasi yang paling nyata. Nah karyanya karya apa? Karya yang menurut salah satu dari kami itu penting. Saya harus mau berkarya yang menurut Lita penting dan tentu juga sebaliknya. Seorang bapak tentu kadang-kadang berbeda ya pandangan penting tidak penting tapi saya merasa harus melihat apa yang sih yang penting menurut dia maka saya all out melakukan itu gitu. Kami jadi aktivis juga bersama. Ini menarik ini ceritanya. Saya adalah pembina keluarga mahasiswa Hindu UGM. Entah gimana ceritanya tuh Mas Anggit. Ini Lita sekarang jadi sekretarisnya gitu. Tentu ini saya tidak ada usaha cawe-cawe sama sekali begitu. Atau mungkin ini adalah strategi teman-temannya barangkali agar mudah berkomunikasi dengan pembinanya, saya nggak tahu. Tapi anyway, eh, kami jadi aktivis bersama sekarang akhirnya di satu. Saya merasa seperti surreal gitu ya, ketika saya ada di satu Zoom misalnya bareng adik-adik eh, lagi meeting, tapi ternyata sekretarisnya adalah anak saya sendiri. Itu saya kira juga sebuah pengalaman yang membuat saya merasa kaya gitu ya. Merasa kaya, yang merasa harus banyak belajar juga. Saya jadi lebih mengerti misalnya mahasiswa itu melakukan kesalahan misalnya gitu karena yang melakukan kesalahan itulah anak saya sendiri gitu ya atau temannya anak-anak saya sendiri itu menurut saya itu membuat saya menjadi mungkin lebih sedikit soft. Dulu saya tuh punya standar tinggi terhadap aktivitas mahasiswa kalau dia salah dikit kalau lagi ada acara kurang ini kurang itu saya bisa benar-benar marahin mereka kira-kira gitu ya. Nah sekarang saya punya perspektif berbeda gitu eh, untuk melihat semua hal itu. Saya merasa perlu banget untuk stay connected bersama anak saya. Dan itu saya harus akui dulu, Bapak Ibu, teman-teman, terutama yang seusia saya ini yang punya anak remaja, itu tidak mudah dilakukan. Sangat tidak mudah dilakukan. Oke, saya itu sering sekali ngajakin anak saya itu makan siang, Mas Anggit. Dan susah. Saya nggak tahu nih di psikologi ini kayaknya sibuk banget ini jadwalnya. Betul-betul sibuk, Pak. Eh, Padat agendanya. Pokoknya sering banget saya bilang, are you around? Bayangkan kami itu kan di UGM sama-sama gitu ya. Untuk ngajak dia makan siang itu ternyata tidak mudah. Mungkin saya kasih konteks dulu kenapa kok saya ngajakin anak saya makan siang. Karena kami tidak tinggal satu rumah. Anak saya tuh kos. Nanti bisa kita ceritakan itu kenapa begitu. Anak saya kos, jadi kami tidak tinggal serumah. Makanya saya pikir tuh seru juga kali ya kalau misalnya di kampus kita bisa ketemu. Nah, kalau sudah 5, 6, 7 kali saya ajakin dia tidak mau, mungkin tidak mau sih, tidak pas waktunya, satu hari dia akan kirim WA seperti ini. Hey ya, are you teaching today? Waduh, kalau saya dibilang gitu, saya udah kayak, wah ini dia saatnya nih, apa nih gitu. Saya langsung bilang yes, tapi saya bilang yes teaching, tapi free-nya saya tonjolkan, free jam segini. Nah, inilah pesan-pesan yang mungkin semua bapak di dunia akan
senang sekali mendengarnya kalau itu datang dari anaknya sendiri gitu. Makanya saya bilang yes gitu. Terus dia tunggu saya sampai jam 12. Eh, saya kan tanya di mana makannya. Dia bilang I don't know. Punya tempat jemput dulu. Terus saya sering guyon begini nih. You can pick yang mahal. Untuk menunjukkan betapa saya senangnya kira-kira kan begitu ya. Pilih aja yang mahal nggak apa-apa gitu. Tapi kan sama mahalnya anak UGM berapa sih Mas paling? Gitu kan. Terus Kalau sekarang udah beda kayaknya, Pak. oh gitu. Mahalnya. Iya. Terus yang kedua adalah kami create project bersama-sama. Project-project nggak jelas gitu sih biasanya. Misalnya contohnya nih, saya pengen ngasih surprise buat buat istri saya, membelikan dia makeup lah atau apa gitu. Eh, terus contohnya nih, saya mau belikan ibu makeup. Terus ini tambahan gaya juga, pricey is oke, wah, sok-sok mahal nggak apa-apa gitu. Terus ini terjadilah percakapan, maka karena dia yang tahu selera ibunya segala macam, maka saya tanya. Terus kemudian eh, waktu itu saya tanya paketnya apa aja, saya minta dia untuk guide saya kan segala macam gitu ya. Nah, karena dia sedang UTS nih, dia selesaikan dulu UTS-nya gitu. Jadi kami itu pernah beberapa kali bikin project-project kecil begitu, ngasih surprise satu sama lain, dan kadang-kadang dia kerja sama-sama ibunya, saya mungkin sama Lita gitu ya. Akhirnya kami bareng pergi berdua untuk membeli eh, makeup itu. Ya, tentu saja saya dirampoknya dengan eh, dia beli juga ini itu dan segala macam gitu. Dan I was so happy to do that, gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, memang saya juga gunakan komunikasi itu untuk teaching, mengajarkan sesuatu. Nah, bagi saya, kalau urusan sikap hidup, keteladanan, kesopanan itu, ibunya yang paling keren di rumah menurut saya. Soal keramah tamahan, maka saya tuh terus terang bermimpi kalau anak saya itu bisa seramah ibunya. Ini juga bahaya saya tahu tentang ekspektasi begini, tapi saya sering selipkan itu. Misalnya, suatu hari ini ada orang datang ke rumah, minta sumbangan segala macam, terus dia kan nggak punya duit tuh anak saya tuh, nggak punya duit di rumah. Dia panik di rumah gitu ya, tapi keburu orangnya udah masuk di dalam. Itu tetangga kami sih. Terus saya bilang, oke nggak apa-apa nanti biar saya transfer, saya bilang gitu. Tapi yang paling penting saya mau kasih itu adalah, be ramah like ibu ya. Maksud saya tuh paling khawatir kalau anak saya di rumah itu nanti nggak ramah gitu sama tetangga, nggak ramah sama tamu. Itu kekhawatiran saya yang paling besar, bukan duitnya gitu ya. Maka inilah, jadi ini model-model bentuk-bentuk komunikasi yang kami lakukan. Tapi it doesn't matter how hard we try, selalu tidak mudah bersama anak-anak itu komunikasi. Setelah saya ngomong gini gitu, pengen ini itu, pengen itu segala macam, ini baru saja terjadi nih Mas tadi jam jam 3 tadi ini. Ini adalah capturean WA saya tadi ini. Saya pengen ngajak dia bertemu seorang profesor gitu dari satu negara gitu. Yang saya bayangkan itu adalah kesempatan bagus banget kan berarti ya. Saya nggak bayangin kalau saya seumuran Lita bisa ada kesempatan ketemu dengan seorang profesor dari negara yang saya inginkan misalnya gitu ya. Oh, saya akan so super excited. Tapi Lita bilang, I'll check my schedule. Nah, ini berarti dia mengutamakan kampus ini berarti Mas. Nanti kalau jadwalnya nggak cocok, dia mungkin nggak akan datang gitu ya. Tapi anyway, saya berusaha untuk menjadi orang yang terbuka saja dan kemudian menerima hal-hal seperti ini, tidak marah dengan hal seperti ini, kira-kira begitu. Walaupun awal-awalnya saya agak susah menerima ini karena bagi saya relasi orang tua dan anak itu adalah anak itu manut sama orang tuanya, itu ini kami ya, zaman kami ya. Sekarang oh tidak lagi seperti itu. Dan apa yang istimewa menurut saya belum tentu istimewa menurut dia gitu. Kalau dia merasa apa kuliahnya lebih penting dari profesor itu, dia akan tinggalin, dia akan ikut kuliahnya, dia tidak akan ketemu profesor itu. Misalnya begitu. Dan itu saya sendiri belajar terus untuk memahami hal seperti itu. Karena bagi saya itu gak masuk akal gitu misalnya kan. Tapi anyway, saya menerima itu dengan, menerima dalam arti menerima ruang perbedaan itu. Walaupun mungkin saya tidak sepenuhnya bisa menerima eh, langkah yang dia ambil. Saya tetap akan berusaha untuk mengatakan, sebaiknya kamu begini, sebaiknya jangan begitu gitu. Tapi at least menerima ruang-ruang perbedaan itu. Ini juga misalnya. Kenapa sampai saya menulis pesan Lita, ayo oke? Itu karena WA saya nggak dibalas sehari gitu. Jadi anak remaja itu memang akan kita temui dalam situasi seperti itu. Tapi menurut saya ya langkah yang harus dilakukan adalah
tetap berusaha saja. Tidak selalu istimewa, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kalau dia tidak jawab dalam sehari ya saya akan sapa aja. Ayo oke. Ini sudah dijawab sih tadi. Akhirnya makanya terjadi percakapan yang sampai jam 3 tadi itu. Jadi sekiranya begitu Bapak Ibu. Eh, Perjalanan bisa sangat panjang. Saya tidak berteori apapun di sini. Tapi itulah cerita-cerita saya yang tidak selalu istimewa, tidak selalu baik. Saya sudah ceritakan juga apa yang tidak berhasil, apa yang gagal. Mudah-mudahan ada satu dua hal yang bisa kita diskusikan dan jadi semacam referensi lah. Mungkin bukan pedoman, tapi referensi Bapak Ibu yang mungkin referensi untuk tidak dipakai atau untuk dipakai. Terima kasih. Mari kita diskusi, Mas Anggit. Baik, terima kasih Pak Andi atas paparannya luar biasa sekali ya pengalamannya. Ternyata siap putrinya tadi namanya Lita ya Pak ya. Dita, betul. Ya. Jangan-jangan hadir nih di sini nih. Kalau hadir nanti saya Oke, dimarahin ini. kan sekian validasi gitu kalau hadir Pak. Boleh, boleh. Ya, jadi tadi ternyata tentang pengasuhan itu juga belajar dari tiga budaya begitu ya Pak Andi. Berarti tadi dari Bali, Ya, Jogja, dari betul. Australia juga seperti itu ya. Betul. Dan kebetulan saya juga baru menjadi ayah ini Pak Andi ini ya. Aduh, selamat Mas. Ya, dan bahkan saya sendiri nggak berani Pak memandikan anak saya Pak. Jadi saya luar biasa Oke. Iya, 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 iya. salut gitu ya. Hmm. Dan yang jelas Bapak Ibu dari Pak Andi tadi kita belajar bahwa menjadi ayah, menjadi orang tua itu adalah pembelajaran yang tidak pernah berhenti begitu ya. Jadi kita harus belajar terus seperti itu kurang lebih. Baik, kita masuk ke sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan untuk boleh untuk open mic dan juga open cam atau bagi yang ingin menulis di kolom chat juga kami persilakan. Begitu silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini pesertanya lumayan juga nih saya lihat ya. Lumayan sekali Pak ini ada 61 Pak luar Iya, biasa. betul. Izin Pak bertanya Pak. Oke, baik silakan Pak 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 siapa ini? Awan. Pak Awan Pak. Oh, Pak Awan, baik. Silakan Pak Awan. Terima kasih. Selamat sore Pak Andi. Ah, sorry Pak Awan. Saya selalu apa ngikuti IG-nya Pak Andi itu. Kelihatannya ya Oh, gitu. menarik itu untuk diikuti juga bahasanya tidak terlalu formal dan ini. Termasuk Matur nuwun. yang disampaikan tadi kan lebih banyak contoh gitu ya, yang nggak terlalu banyak berteori dan ini menarik itu bagi saya. Nah, Hmm. saya kebetulan eh, anak saya masih SD, kemudian juga ya kadang di sekolah itu juga banyak muatan-muatan yang sifatnya seperti kebetulan di sekolah Muslim sih Pak, seperti Oh, siap. Iya. hafalan, hafalan gitu dan sebagainya, yang target-target yang ya ketika melakukan target ini kemudian itu di IG-nya sekolah itu diberi ucapan selamat dan sebagainya. Nah, kadang perbedaan antara saya dan istri itu kadang kalau saya itu kok nggak harus seperti itu, tapi kalau istri itu mungkin ada semacam kebanggaan kalau ada prestasi yang dilalui dan sebagainya gitu. Saya sih eh, ya sebisanya gitu, yang penting kamu bertanggung jawab apa yang kamu lakukan. Nah, ini yang kadang yang konflik itu kan bukan anaknya juga tapi dengan istrinya gitu Pak. Ya, Ayah antara apa ayah dan ibu gitu. Nah, ini untuk mensiasati ini seperti apa Pak? Karena memang sekarang dengan model banyak sosial media itu kan apapun prestasi itu kelihatannya jadi kebanggaan gitu ya. Banggaan orang tua gitu. Kadang ya, kalau nggak pernah anaknya dipampang di media yang sekolah itu kok wah ini nggak punya orang tuanya nggak punya apa apa maksudnya nggak pernah dibina atau nggak pernah dididik ya, gitu Pak. Nah ini ya. komprominya seperti apa Pak? Matur nuwun Pak. Siap. Saya dari alumni UGM juga Pak dulu Pak Oh, oke. Di mana ya, Pak? di Fakultas Pertanian. Oh, Oke, siap. Iya, iya. pertanyaan. Matur nuwun Pak. Iya, Matur nuwun, Pak Awan. memang Terima kasih Pak perspektif. Awan. Nah, mungkin langsung dijawab Pak Andi Oke, terkait dengan boleh saya langsung jawab ya, Pak Awan. Terima kasih perbedaan sekali. ini ya, perbedaan prinsip gitu Oke. dari ayah dan ibu gitu. Saya yakin Pak Awan ini adalah sejuta ayah di dunia ini. Maksud saya, Pak Awan bukan tidak sendiri pasti mengalami isu ini, Pak. Betul, Mungkin saya juga, saya sama, nggak tahu nanti Mas Anggit bisa jadi sama, juga. sama, sama juga mengalami.
Eh, saya mau kasih konteks dulu ya Pak ya. Saya itu Pak eh, lahir besar di desa, tapi memang kebetulan saya itu dianggap pinter sejak zaman dulu itu. Jadi saya sejak kelas 1 SD sampai SMP SMA tuh saya juara satu terus Pak. Ini saya kasih konteksnya dulu supaya Bapak bisa bisa ini. Kok dilalah istri saya juga begitu, Asti itu. Nah, sekarang Bapak bisa bayangkan, dua orang yang begitu prestasinya ketika kecil, pasti kami punya ekspektasi terhadap anak kami kan Pak. Pasti itu. Nggak mungkin kan. Disitulah menurut saya itu apa ya, tantangan pertama kami sebagai orang tua itu di situ. Bisa nggak sih kami menerima suatu fakta kenyataan bahwa anak saya itu bahkan tidak seperti saya. Bukan, ini belum membandingkan dengan anak orang lain ini. Seperti saya di masa lalu, seperti ibunya di masa lalu. Saya beruntung sekali dengan apa ya situasi berhasil melewati itu dengan baik menurut saya. Hasil kompromi saya dengan istri saya gitu. Jadi saya bilangnya gini waktu itu ketemu. Sebenarnya orang yang berprestasi itu istimewa. Pasti kita setuju ya. Tapi itu minoritas kok itu. Coba aja Bapak Ibu renungkan ya. Dari 8 miliar penduduk dunia ini, yang berprestasi itu super, super, super minoritas itu. Masalahnya, itulah yang muncul di media. Kan begitu masalahnya. Nah, kita jadi tahu nih, secara psikologis mungkin yang lebih paham nih. Yang minoritas itu menjadi representasi di media, dan kita pikir jadinya itu representasi dunia gitu. Ini contoh kecil kan gini, Pak. Kalau seorang bapak menampar anaknya sampai pingsan, itu kan viral masuk detik.com kan. Lalu kita jadi mikir, ih Indonesia itu parah banget ya. Ayah kayak sampai kayak gitu, gitu kita bilangnya begitu. Padahal saya sendiri seorang ayah yang tidak pernah begitu. Teman saya seorang ayah, temannya juga seorang ayah yang tidak begitu. Ada jutaan orang ayah setiap pagi itu disalimin sama anaknya di depan sekolah dan memeluk anaknya. Tapi kan nggak viral Pak yang gitu. Dan kita biarkan imajinasi kita itu diwakili oleh satu orang bapak yang nampar anak tadi itu. Dan kita biarkan Indonesia terwakili oleh kejadian itu juga gitu. Nah, mempelajari itu, saya jadi mengusahakan diri agar sadar bahwa yang berprestasi itu minoritas, itu tidak representasi dunia. Dan saya itu bukan orang yang buruk kalau tidak seperti itu anak saya. Karena ada miliaran orang begitu biasa saja. Dan berhasil juga Pak hidupnya. Normal lah gitu paling tidak. Normal tuh normal berhasil gitu. Nah, dengan melakukan eh, apanya refleksi seperti itu, kami akhirnya rileks dengan situasi itu. Tapi saya menggali betul apa yang istimewa dari anak saya untuk saya ceritakan. Karena intinya sebenarnya adalah kita membangun story kan. Nah, yang istimewa itulah yang coba saya ceritakan. Dan itu ternyata tidak harus prestasi sekolah gitu. Anak saya tuh ketika di bandara mungut eh, apa namanya memungut bekas teh botol kotak teh botol ya sorry teh botol kok kotak ya pokoknya gitulah ya paham maksudnya kan ya Ah, ya paham, paham, Pak. dia pungut mas lalu dia buang sendiri dengan kesadarannya dia mungkin waktu itu umur 3 tahun 2,5 gitu itu saya tuh senangnya minta ampun gitu itu beyond segala ranking satu kalau menurut saya nah lalu karena saya suka bercerita Pak Awan juga mungkin ngikutin gitu ya di IG saya eksplorasi hal seperti itu Pak. Jadi sebenarnya saya telah membentuk prestasi dengan standar sendiri terhadap anak saya gitu. Prestasi juga. Dan Bapak tentu juga percaya sama saya, komentar atau apresiasi di sosial media untuk hal seperti itu lebih genuine Pak dibandingkan dia dia mendapat medali emas. Bapak entah setuju entah tidak sama, tapi menurut saya begitu. Orang yang mengucapkan selamat kepada anak orang yang dapat medali emas itu bisa jadi teriris-iris hatinya karena iri Pak. Tapi kalau seorang anak yang memungut sampah tadi itu lebih tulus orang mengucapkan selamat dan kekaguman gitu. Jadi bahwa anak kita berprestasi, kita senang, itu betul saya setuju. Tapi kita bisa kok bikin standar prestasi sendiri untuk anak kita gitu. Dalam bentuk story yang kita gali sendiri. Nah, itu yang coba kami lakukan sehingga kami tidak terlalu bingung lagi soal
dia ranking satu, ranking berapa segala macam gitu. Saya seorang teknik Pak, istri saya dokter. Kami ingin anak kami itu entah jadi insinyur atau jadi dokter pasti. Tapi kemudian karena kami memulai dengan tradisi keterbukaan pemikiran dialog tadi, anak saya dengan mantap memilih tidak ingin seperti Bapak, tidak ingin seperti Ibu. Kami mengikutinya dengan baik gitu. Saya anterin tuh anak saya tuh keliling UGM untuk ngeliat-ngeliat semua fakultas waktu itu saya anterin. Dan dia putuskan psikologi. Dia putuskan itu di tahun 2021 ketika kelas 1 SMA. Udah dia Oh, putuskan sendiri tuh. Setelah saya ajak, itu kan pandemi ya Mas ya. Saya ingat tuh iya. sampai pakai masker gitu kami keliling UGM. Di situ dia putusin langsung psikologi. IUP. Itu udah putusin 2 tahun sebelum dia masuk. Oh, Maka, maka 2 tahun itu kami gunakan Pak untuk mendukung dia. Pelita itu anak saya tuh lesnya 5 ngomong-ngomong. Matematika, fisika, kimia, Inten untuk UTBK, dan IUP les sendiri. Ada kursus gitu kan. Padahal bapaknya tugasnya itu memotivasi anak orang untuk dapat pokoknya gitulah. Dia tidak percaya sama bapaknya sendiri gitu kan. Kan dosen tuh gitu definisinya. Dosen adalah makhluk yang dipercaya anak orang lain tapi tidak dipercaya anaknya sendiri gitu kan. Itu udah biasa. Begitu Pak, mohon maaf ini kami tidak memberikan jawaban yang spesifik tapi berbagi kegelisahan, keresahan dan juga gimana kami mengatasi persoalan itu. Pak Awan, terima kasih. iya baik. Jadi tentang membuat standar sendiri begitu, kurang lebih ya. Oke, Pak Awan bagaimana? Sudah terjawab ya? Oke, oke, matur nuwun, Pak. Oke, bisa menyampaikan kepada istri kira-kira? Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Awan sudah bertanya. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi di kolom chat ini, Pak Andi. Oke. Pak Andi, bagaimana Pak Andi merespon kritisisme Lita terhadap misalnya apa yang dia dengar di sekolah, sedangkan kenyataan mungkin tidak begitu, atau dia Ya. mendengar dari sumber-sumber lain sehingga pelajaran di sekolah terasa tidak relevan. Apalagi mungkin nilai-nilai keluarga berbeda dari sekolah. Yang pertama itu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah Lita pernah merasa kesulitan berteman dengan teman-teman dari sekolah di sekolah negeri Hmm. karena pemikirannya sudah terbuka begitu? Siap. Terima kasih. Ini Oh Bapak ya, atau Ibu ya? Ibu mungkin ya, Ibu Ibu Gilang. sepertinya Ibu bilang Desti Parahita. Oh Ibu, Oke. Terima kasih Ibu Gilang. Ibu Desti mungkin panggilannya. Ya. Nomor 2 dulu saya jawab Nggih. Anak saya itu pulang dari luar negeri itu eh, umur 5 tahun Bu. Jadi belum sekolah. Jadi dia memulai sekolah SD-nya itu di Indonesia dan langsung negeri. Anak saya tidak pernah sekolah swasta ngomong-ngomong. Anak saya itu SD-nya SD model Sleman, kemudian SMP-nya SMP 4 Pakem, SMA-nya SMA 8 Jogja gitu. Jadi selalu negeri malah memang selalu beragam gitu, selalu dengan apa namanya dinamika gitu. Sehingga seterbuka apapun dia punya pemikiran, dia terbiasa juga dengan situasi temannya itu yang saya syukuri juga. Makanya kami terus terang saja berusaha untuk membuat Rita itu ya normal saja gitu hidupnya. Kalau dia harus jalan-jalan sama temannya jalan-jalan aja, motoran-motoran aja gitu. Kalau saya selalu dorong gitu malah bermain-bermain aja yang lama sama teman-teman nggak apa-apa. Karena justru itu akan membuat dia melihat dunia yang normal gitu, normal apa adanya aja gitu. Eh, saya bersyukur sekali anak saya sekolahnya di negeri terus terang saja, karena hal ideal tidak ideal itu bercampur menjadi satu dan itu menjadi kenyataan hidup. Eh, itu nomor satu. Nah itu sebenarnya juga nanti berpengaruh pada yang nomor satu tadi pertanyaan Ibu ya. Soal kritis, eh, iya banget sih memang. Anak saya itu kan suka bertanya. Saya kira semua anak begitu yang kecil sebenarnya ya, curiosity-nya sebenarnya tinggi. Ini tidak ada urusan dia luar negeri atau bukan sebenarnya. Anak kecil itu hampir semuanya kritis kalau saya lihat sih sebenarnya. Kita saja yang pelan-pelan mematikannya kan gitu ya, karena norma segala macam. Nah, kalau saya lihatnya tuh begini, orang tua seperti saya ini yang harus benar-benar memiliki perspektif yang luas. Ini mungkin kesannya agak muluk-muluk nih saya ngomong gini. Perspektif luas itu artinya, ini nggak usah ngomongin soal anak kecil, anak gede ya, Bapak Ibu ya. Apapun fakta yang kita lihat hari ini, itu selalu memiliki banyak perspektif. Coba aja Bapak Ibu renungkan itu. Apapun.
yang seideal apapun lah. Mohon maaf ini saya seorang Hindu, ayat-ayat suci di Bhagavad Gita pun itu bisa diinterpretasi dengan cara yang berbeda dan bisa bertolak belakang sama sekali. Jadi keterbukaan itu justru membantu saya untuk bisa menjelaskan apa yang didengar dia. Karena meskipun yang didengar dia itu mungkin sepertinya bertentangan dengan apa yang kami ajarkan di rumah misalnya, saya akan selalu bisa membangun cerita yang juga itu sebenarnya benar juga jika dilihat dari sisi tertentu gitu. Nah, yang paling challenge paling besarnya justru di situ menurut saya tuh. Untuk bisa hadir memberikan penjelasan yang tidak mengatakan itu salah kita yang benar gitu. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Bapak ibunya pun menurut saya itu harus benar-benar selain banyak belajar, nih, saya kira Bapak Ibu di sini pasti banyak belajar juga, makanya ada hadir di seminar ini gitu ya. Yang paling penting adalah membuka diri terhadap perspektif. Itu yang akan bisa membantu kita nanti membangun cerita yang penting sekali. Saya mau kasih contoh yang agak ekstrim, walaupun mungkin nanti tidak terlalu banyak kaitannya. Ketika anak saya mulai bertanya soal seksualitas, gitu ya. Misalnya di SD kelas 5 kelas 6 itu kan sudah mulai dia tahu hal-hal seperti itu. Ada juga pelajaran di sekolah mungkin secara tidak langsung sex education tapi nyun sewu nggih, sex education diajarkan dengan cara yang kadang-kadang eh, menurut saya itu mungkin tidak selalu tepat gitu. Karena justru menyimpan misteri di situ yang membuat orang jadi penasaran malah nggak dapat ilmu tapi penasaran tapi malah jadi kacau gitu. Nah, di rumah dia nggak terima itu kok gitu sih jelasinnya ini gitu ya. Padahal di rumah itu ada nilai Jawa juga oleh mbahnya yang tidak boleh hal seperti itu tabu gitu ya. Nah, saya mencoba membawa itu, menavigasi gitu ya di antara berbagai karang tadi itu, halangan-halangan, hambatan, larangan segala macam. Tapi saya pikir harus smooth menavigasinya atau melewati itu. Nah, saya terbantu oleh fakta bahwa saya itu berbahasa Inggris bersama Rita. Itu membantu saya. Kenapa? Karena saya berbahasa Inggris, karena itu bukan bahasa ibu saya dan saya juga tidak terlalu bagus dalam bahasa Inggris, maka perasaan saya di bahasa itu nggak terlalu kuat. Mungkin Bapak Ibu paham maksud saya ini. Ketika saya menjelaskan tentang seksualitas menggunakan bahasa Inggris, itu saya lebih lebih lancar menjelaskannya. Mohon maaf nih, saya akan menggunakan kata-kata yang ilmiah gitu ya tentang tubuh manusia, penis, vagina, all of those kind of thing. Saya merasa lebih lancar mengucapkan itu dalam bahasa Inggris tanpa merasa tabu karena itu bukan bahasa saya. Nah, itu ternyata menolong saya untuk menjelaskan itu. Misalnya contraception eh, dan segala macam gitu ya. Nah, jadi saya jelasin proses itu pakai gambar-gambar segala macam, tapi menjelaskan pakai bahasa Inggris. Itu menolong saya. Nah, jadi satu keterbukaan, kedua memang kitanya belajar untuk berbagai macam wawasan sehingga kita bisa menceritakan dari berbagai macam sisi. Ketiga baru strategi komunikasinya. Nah, saya dibantu oleh penggunaan bahasa yang bukan bahasa ibu saya itu. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu ini. Terima kasih. Oke, baik. Gimana? Bagaimana Bu Desti ya? Apakah sudah terjawab atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Oke, semoga sambung ya. Ya, sudah ya. Baik, nah ini ada mungkin dua pertanyaan ya. Karena waktunya terbatas ya Pak Andi ya. Jadi, Siap. jadi dua pertanyaan lagi ini izin. Ada yang mengirim anonymous question. Siap. Bagaimana, yang pertama, bagaimana cara membuat peran ayah itu berkesan di kehidupan anak laki-laki atau perempuan? Karena banyak orang tua yang mengira kalau menjadi present dad atau ayah yang hadir itu paling penting saat anak-anak masih kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana eh, pengasuhan dari keluarga yang jauh atau LDM begitu. Oke. Saya mau jawab dulu yang pertama tadi. Saya juga adalah orang yang percaya bahwa kalau orang tua, ayah dalam hal ini itu ada di sekitar anak lebih sering, itu lebih baik. Udah, itu nggak akan saya debat itu. Kalau kesempatan bersama anak itu lebih banyak, saya akan pilih itu. Itu menurut saya lebih baik. Gitu nggih. Itu udah full stop ya.
Nah, sekarang soal memakna ini, soal memberi makna. Kalau soal memberi makna, saya mau belajar dari bapak saya sebenarnya. Bapak saya itu eh, tidak lulus SD beliau. Bapak saya almarhum baru saja meninggal bulan Oktober lalu, Bapak itu. Tidak lulus SD, Apaan? tetapi beliau itu orang yang sangat kreatif menurut saya dan tidak sungkan-sungkan menunjukkan kreativitas itu. Bapak saya itu bisa menyambung tanaman tomat, sorry, apa terong berbuah tomat gitu ya, dan segala macam tuh. Itu kan sebenarnya ilmu ilmu kalau kalau saya mikirnya itu ilmu tinggi ya kan dalam hal biologi kita diajarin. Bapak saya tuh otodidak melakukan itu dan dia melihat orang lain dia lakukan. Nah, berarti showing off secara positif kreativitas itu adalah salah satu menurut saya itu memberi makna. Bapak saya tuh kalau datang ke Jogja ketika beliau masih Sugeng masih ada, beliau itu akan menyempatkan dirinya menyambung eh, kami punya Kamboja, Kamboja merah disambung dengan Kamboja putih. Sampai hari ini itu ada. Seorang bapak tidak harus kok melakukan itu sebenarnya. Karena nggak ada kebutuhan, nggak ada kepentingan, nggak ada tuntutan juga. Tapi beliau lakukan itu. Dan itu berbeda dengan semua orang yang datang ke rumah saya gitu. Kreativitas itulah memberi makna. Nah, Bapak Ibu yang LDR ini saya doakan semoga lancar, tenang. Menurut saya itu seorang bapak itu saya sangat sarankan mengusahakan hal yang tadi itu. Hal kreatif apa sih yang bisa kita lakukan yang kecil, kreatif. Yang bagi anak itu sesuatu yang berbeda dengan orang lain di sekitarnya gitu. Itu sesederhana sulap sih sebenarnya. Bapak saya itu kan suka sekali sulap gitu. Jadi Bapak Ibu tahu yang sulap yang gini nih, yang kalau ini ditarik loh. Nah, gitu-gitu. Nah, itu tuh saya pasti melakukan sampai hari ini kepada semua orang karena Bapak saya melakukan itu gitu. Kita menganggapnya itu sangat lucu dan boring dan konyol banget, tapi bagi anak kecil umur 3 2 tahun, that's magic gitu. Magic itu happens in their eyes. Itu menurut saya itu sangat saya sarankan. Jadi ketemu tiap minggu, ketemu tiap bulan itu akhirnya menjadi bisa dibayar gitu menurut saya itu dengan memberikan showing off creativity. Apapun hal kecil gitu. Makanya kalau Bapak tidak sekarang lagi jauh sama putra putrinya, kalau mau pulang, saya sangat sarankan belajar sesuatu ya. Sesuatu yang kecil gitu, mungkin lihat YouTube atau apa. Jangan sungkan-sungkan untuk melihat tren apa yang disukai anak-anak. Itu yang bisa kita bawa pulang. Saya ada satu percakapan dengan bapak saya. Saya tuh kan kalau bapak saya ngomong tuh saya jadi suka ngelihat gitu karena beliau tuh menurut saya kreatif. Dia lagi ngomong sama orang-orang nih. Kami punya truk waktu kecil tuh, ada truk yang tua gitu. Terus supirnya bilang gini ke bapak saya, ini truknya nih rusak nih ininya, lampunya nggak nyala gitu dia bilang. Bapak saya di situ nih, sambil ngobrol kita. Terus tok tok dibuka gitu, eh, lampunya itu dibuka karena bisa dibuka. Terus beliau ada, kamu punya rokok gak katanya? Supir saya itu ada rokok gitu, supir kami itu. Eh, sorry, mohon maaf nih kalau saya ngomong supir kami itu jangan dianggap saya terus punya mobil mewah punya supir ya, maksudnya nggak gitu ya. Ini apa maksudnya? Dia ngeluarin rokoknya. Jadi rokok itu Bapak Ibu mungkin tahu ya yang pernah lihat rokok atau merokok ada kuningan ya di slop itu ya kuningan. Kuningan itu dibalik gitu digunakan untuk membungkus bohlamnya lampu itu dicolokin kembali ke situ. Jadi kuningan itulah pengantar. Bayangin ini saya SD ya, SD bapak saya on the spot gitu berkreativitas melakukan sesuatu yang dari tadi nggak nyala, tung, jus nyala. That's magic. Saya disuruh nggak percaya sama bapak saya atau tidak yakin sama bapak saya nggak bisa karena pengalaman kecil itu beliau itu orang yang keren gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Hmm. Pak atas jawabannya. Jadi terkait dengan menunjukkan gitu ya kreativitas apapun gitu ya, pada anak itu cukup untuk membuat anak itu punya impresi begitu terhadap Yes. ayahnya begitu ya. Oke, baik. eh karena waktunya terbatas, tapi ini ada satu orang lagi yang bertanya bagaimana Pak Boleh, Andi. boleh, boleh. Oh ya, Saya, masih. saya jam 4.45 saya harus bertugas ada interview ntar lagi. Oke, baik Pak Andi. Ya. Ini satu pertanyaan terakhir ya Pak Andi ya. Boleh, boleh, boleh Ini terakhir gitu. ini dari Pak atau Bu ya ini ya, Bu Yani. Izin bertanya, bagaimana pengalaman Bapak saat mendampingi terkait dengan penggunaan teknologi? Ini dalam kurung Oke. pembatasan sejak kanak-kanak usia sekolah. Kemudian
cara memberikan kepercayaan dalam hal pertemanan, apalagi tidak tinggal satu rumah. Terima kasih. Oke. Kami tidak tinggal satu rumah itu baru sejak semester 1 Lita ya, sejak dia sekolah di psikologi UGM. Nah kalau itu terus terang saya sudah melepasnya. Dalam arti memang saya tidak bisa lagi kontrol apapun. Saya sudah melepas dan saya sudah anggap saja saya percaya sama sama dia gitu. Em, saya orang ini Bapak Ibu, orang yang belajar laut ya. Saya mau kasih tahu dulu sedikit mungkin konteksnya gitu. Kalau saya mengandaikan diri saya itu atau yang saya omongkan itu sebagai laut gitu. Jadi eh, di kalau kita lihat ini ya, saya mau buka satu gambar dulu. Kalau kita lihat ruang-ruang laut itu, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu laut teritorial, lalu ZEE, ada landas, ada laut bebas gitu kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya ruang laut itu kan berbeda. Kenapa dibedakan? Karena kekuasaan kita terhadap laut itu berbeda-beda. Kalau di laut teritorial kita tuh masih memiliki hak penuh di sana, kekuasaan penuh, kedaulatan penuh. ZEE itu udah nggak penuh lagi, tapi kita bisa mengeksplorasi semua kekayaannya. Tapi itu bukan hak penuh lagi kita. Nah di luar itu apa? Laut bebas. Laut bebas itu apalagi laut bebas kita nggak punya kontrol. Tapi jangan lupa di laut bebas kita juga masih bisa memanfaatkan kekayaan itu kan laut bebas itu berarti punya semua orang kan. Nah itu bagi saya tuh kira-kira begitu tuh cara cara urutan kontrolnya gitu ya. Pertama adalah kedaulatan penuh di laut teritorial gitu. Saya kontrol segala macam. Makanya kan kemudian kita perlu tahu teknologi gimana caranya apa ngontrol screen dan segala macam itu kan ini bukan sekedar mental dan moral saja Bapak Ibu, ini soal teknologi juga. Kalau Bapak Ibu pengen begitu, tapi nggak tahu caranya, nggak suka belajarnya, ya nggak mungkin melakukan. Nggak mungkin punya kontrol penuh kalau kita nggak suka belajar teknologinya kan gitu ya. Jadi miliki kontrol penuh di awal dengan cara belajar teknologinya. Nomor satu. Nomor dua, mulai melepas ini berarti di ZEE tadi itu kan. Jadi dia harus sudah mulai bisa menavigasi sendiri, tetapi kontrolnya eh, sedikit-sedikit mulai dilepaskan. Sampai sekarang kalau di tahu Dakos dia berarti udah di laut bebas, katakanlah begitu ya. Nah, bagaimana saya melakukan itu? Saya melakukannya dengan kejujuran, Bapak Ibu, kejujuran. Kejujuran itu gini, saya benar-benar seperti yang tadi saya bilang ketika seksualitas saya ajarin, saya vulgar tuh kalau berbicara sama anak saya itu. Gambar, alat vital, alat kontrasepsi segala macam. Justru untuk menunjukkan saya tuh tahu yang gitu-gitu, gitu ya. Saya tuh tahu yang gitu-gitu dan ini boleh tahu juga kok nggak mau nggak apa-apa gitu kan. Nah, dengan tidak menyembunyikan secara apa namanya sembunyi-sembunyi gitu dengan itu, saya berharap bagi dia itu nggak ada hal yang harus disembunyikan, tapi memang harus waspada gitu. Saya tunjukin situs-situs yang nggak bagus tuh saya tunjukin waktu dia kecil tuh SMP gitu, gitu. Artinya ada ini, tapi kan di laptop dia nggak boleh kan gitu kan ya. Saya tunjuk itu ada semua. Dita nanti akan ketemu yang gini-gini dari teman-teman segala macam. Terus saya ajarin juga kenapa kok tidak boleh. Kan itu yang paling penting bagi anak kan. Kalau kita berhenti di tidak boleh, oh, saya yakin 100% kita akan ditipu. Yakin saya. Nah, penasaran ya Pak ya. Penasaran, tidak boleh kan gini. Jadi itu tadi ya. Jadi pertama analogi tadi pakai ruang-ruang laut. Kedua soal eh, menjadikan sesuatu itu sebagai pengetahuan gitu yang tidak disembunyikan sehingga tidak tabu. Semoga ini bisa membantu. Saya yakin ini belum tentu akan akan berhasil untuk semua orang dan semua situasi ya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau terkait dengan teknologi itu, Pak, ada jawaban mungkin? Oh, sudah ya tadi ya. Udah tadi nih. Oh Teknologi itu iya. ikan intinya adalah orang tua harus melek. Nah ini mohon maaf ini kita tidak selalu bisa memang kan. Udah males belajar teknologi lah, udah ribet. Nah itu menurut saya tuh saya beruntung ya karena saya kan seorang guru mau tidak mau jadi belajar bergaul dengan anak muda. Jadi kalau saya pengen sesuatu yang saya pengen saya tahu itu saya gampang tuh saya panggil mahasiswa suruh ngajarin gitu supaya saya tidak ditipu anak saya kira-kira kan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Eh, Pak Andi atas eh, jawabannya begitu. Jadi ada kita belajar tentang kejujuran begitu ya untuk kita bisa saling percaya dengan anak kita dan juga intinya ya, mengantarkan anak ke laut bebas begitu ya Pak Andi ya. amin Oke, ya, baik. Terima kasih banyak Pak Andi atas waktu yang telah diberikan kepada sami-sami. kami. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu ya. Eh, jadi eh, Pak Andi kalau misalkan sudah ada janji lain juga Oke.
Saya mau izin untuk pamit sekalian. Terima Ya, kasih lagi terima Bapak kasih. Ibu sekalian. Matur nuwun. Saya izin pamit ya. Terima Terima kasih, Pak Di. Sami-sami. kasih. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara Kulon pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Untuk record Zoom akan kami upload ke YouTube Center for Public Mental Health. Jadi untuk materi bisa diakses di YouTube CPMH seperti itu. Nah, kemudian kami juga sampaikan bahwa masih akan ada kulon-kulon selanjutnya. Jadi silakan untuk ikuti Instagram CPMH untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan kulon CPMH dan juga kegiatan-kegiatan CPMH yang lain. Karena di minggu depan ini kita juga ada bagi Bapak Ibu yang psikolog mungkin tertarik untuk bergabung di workshop psikolog puskesmas ya. Mungkin bisa di-share dulu videonya. Nah, ini terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh TPMH di bulan Februari. Ya, itu dia kegiatan Center for Public Mental Health di bulan Januari, di bulan Februari bisa diikuti ya. Silahkan untuk follow dulu Instagram CPMH bagi yang belum follow. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara Kulon sore hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Kami tutup Kulon pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa di kegiatan CPMH lainnya.